Kasih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya di sini mau cerita. Sebenarnya saya mau presentasi tentang proses kelahiran Pancasila ini langsung di depan kelas bersama siswa. Tapi karena ini bukan mata pelajaran yang saya ampu, yang saya ajarkan kepada siswa, oleh karena itu saya langsung presentasi sendiri di kantor. Dan sebelumnya terima kasih untuk Bapak memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan tentang proses kelahiran Pancasila ini. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wiwit Widiawati dari Universitas Terbuka Samarinda dengan NIM 0439722021 dengan prodi Sistem. Presentasi saya, proses kelahiran Pancasila. Pembicara saya sendiri, Wiwit Widiawati, tanggal 20 Oktober 2025. Oke, konten pengantar kelahiran Pancasila, pertemuan BPUPK dan gagasan awal, Piagam Jakarta dan kompromi, pertemuan PPKI dan finalisasi Pancasila. Oke, langsung ke pengantar kelahiran Pancasila. Latar belakang sejarah. Perkembangan perjuangan bangsa, munculnya kesadaran nasional dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Kebutuhan mendasar ideologi, pentingnya dasar negara untuk menyatukan bangsa dan mengarahkan perjuangan kemerdekaan, melindungi lingkungan ekologis, tingkatan konservasi sumber daya dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan kota. Pertemuan pemikiran tokoh bangsa, diskusi ideologis yang melibatkan pemimpin dari berbagai golongan, menyesuaikan kebutuhan pembangunan, sesuaikan rencana dengan strategis pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat setempat. Pengelolaan tata ruang, optimalisasi tata ruang kota untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis. Lanjut, pentingnya Pancasila ada 3, pemersatu bangsa, cita-cita kemerdekaan, penopang nilai bersama. Pemersatu bangsa, Pancasila menjadi landasan ideologi yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang multikultural dengan prinsip toleransi dan keadilan. 2. Cita-cita kemerdekaan sebagai dasar negara. Pancasila dirancang untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang merdeka, bersatu, sejahtera, adil, dan berdaulat. 3. Penopang nilai bersama. Pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional Indonesia dengan prinsip-prinsip universal untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Tokoh kunci lahirnya Pancasila. Di sini ada 3 saya taruh Pak. Pertama, Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Yamin mengusulkan secara lisan rumusan Pancasila dengan poin-poin pendidikan kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kedua, Bapak Sukomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Bapak Sukomo mempresentasikan gagasan mengenai dasar negara dengan menitik beratkan pada persatuan, ketuhanan, dan kepemimpinan berdasarkan hikmat. Dan yang ketiga, Bapak Soekarno, yaitu Bapak Presiden pertama kita di Indonesia pada tahun 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara yang mencakup prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, di mana ide tersebut diterima secara luas. Pertemuan BPUPK dan gagasan awal. Di sini ada sidang pertama BPUPK, tanggal pelaksanaannya 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuan utama membahas dasar negara Indonesia merdeka yang akan disepakati bersama. Hasil diskusi berbagai pandangan mengenai dasar negara disampaikan oleh para anggota. Sidang pertama BPUPK seperti yang di slide sebelumnya berlangsung pada 10 sampai 16 Juli 1945. Fokus pembahasannya penetapan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pencapaian utama penyusunan Piagam Jakarta sebagai kesepakatan awal dasar negara. Lanjut, tanggal penting proklamasi kemerdekaan diumumkan pada 17 Agustus 1945, yaitu di mana itu hari kemerdekaan kita Indonesia. Dan setiap tanggal 17 Agustus itu juga kami
para guru dan siswa selalu mengadakan upacara bendera. Tokoh utama Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Dampak langsung awal pembentukan negara Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Bapak Soekarno Speech on Juni 1, 1945. Pancasila sebagai dasar negara, 2 persatuan nasional, 3 landasan moral. Early Pancasila Principles. Di sini ada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, keadilan sosial. Lanjut kepada Piagam Jakarta dan kompromi. Formation of the Panitia 9. 1. Komposisi anggota. Panitia 9 terdiri atas 9 tokoh nasional termasuk Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadi Kusumo yang mewakili beragam pandangan dan kelompok di masyarakat. Tugas utama, Panitia 9 bertugas merumuskan dasar negara sebagai panduan bagi Indonesia merdeka berdasarkan kesepakatan bersama di DPU PKI. Latar belakang, dibentuk pada 1 Juni 1945 selama masa reses DPU PKI untuk menuntaskan perdebatan dalam merancang dasar negara. Frasa kontroversial dalam Piagam Jakarta. Ada potensi konflik Piagam Jakarta memuat kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini memicu ketegangan karena dianggap dapat mendiskriminalisasi masyarakat Muslim dan mengancam persatuan bangsa. Golongan nasionalis dan beberapa kalangan minoritas mengekspresikan keberatan terhadap frasa tersebut selama proses penyusunan. Kompromi politik untuk persatuan. Pertama, pencapaian kompromi, dasar persatuan dan nilai Pancasila. Pertemuan PPKI dan finalisasi Pancasila. Di sini ada 2, peristiwa bersejarah dan persiapan. Proklamasi didahului oleh perjuangan diplomasi dengan Jepang, termasuk pembentukan PPKI untuk persiapan kemerdekaan. Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Di sini ada 3 yang dibahas dalam rapat, yaitu pengesahan dasar negara, pengubahan Piagam Jakarta, dan pengesahan Undang-Undang 1945, yang dimana pengesahan Undang-Undang Dasar menjadi panduan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip akhir Pancasila yaitu nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan monoteisme. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia maju nanti, kalau dia cepat, kalau tidak lulus, ya kita kembalikan ya. Masa boleh pakai tes? Biar baca teks juga gini. Bu, oh, dia nanti mau aku taruh sini, mau edit.